Kembalinya Raja Serigala. Bab 11 konflik dimulai. Chen Fan, apa yang sedang kamu lakukan? Berhenti bicara omong kosong. Meskipun saya punya ide untuk menetap di kota perdagangan, itu sama sekali tidak mungkin untuk dicapai. Xia Simo dilanda kepanikan dan kebingungan. Xia Wuyan benar. Dia hanya seorang desainer di sebuah pabrik garmen kecil. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui tentang promosi investasi kota komersial. Belum lagi memperoleh kualifikasi untuk menetap. Mirip seperti 1001 malam. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Chen Fan sebenarnya ingin mengaku kepada Xia Simo bahwa kota perdagangan itu sebenarnya miliknya. Dia adalah bos besar di balik Qian Dajiang. Asal kamu, Simo, bersedia, belum lagi sedikit kualifikasi untuk menetap, aku dapat menempatkan seluruh kota perdagangan di bawah yurisdiksimu. Namun dia tidak mengatakannya. Sekali diucapkan, pasti akan mengundang ejekan dan hinaan dari Xiao Wuyan dan yang lainnya. Dia tidak ingin Simo menderita lebih banyak lagi. Percakapan di sini juga didengar oleh Xiao Wuyan di sana. Dia berkata sambil tersenyum, apa yang kamu bicarakan? Nenek bilang siapapun yang memenuhi syarat untuk pindah akan menjadi presiden pabrik garmen keluarga Xia. Kenapa kamu punya ide yang sama? Pertanyaan Xiao Wuyan menyebabkan semua orang tertawa. Mengapa kamu tidak buang air kecil dan melihat dirimu sendiri untuk melihat betapa menyedihkannya penampilanmu? Jabatannya tidak tinggi, tetapi visinya sangat tinggi. Ah, angan-angan belaka. Wajah Xia Simo memerah karena malu, dan dia berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Namun, Chen Fan tidak peduli dengan sarkasme orang-orang ini. Dia menatap Nyonya Tua Gao dan berkata, Nenek, jika Simo memenuhi syarat untuk pindah, bisakah dia juga menjadi presiden keluarga Xia? Nyonya Tua Gao melotot tajam ke arah Xia Simo, lalu berkata dengan acuh tak acuh, siapapun yang memenuhi syarat untuk memasuki kota perdagangan dapat menjadi presiden keluarga Xia. Baiklah, setuju. Chen Fan tersenyum tipis. Dia tidak dapat mengerti bagaimana Xiao Wuyan bisa mengalahkannya. Xia Simo sangat takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Chen Fan, kamu gila. Ya, dia gila. Seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak lagi. Xia Simo, awalnya semua orang mengira kamu ditinggalkan oleh suamimu, dan mereka bahkan sedikit bersimpati padamu. Sekarang tampaknya kau pantas untuk ditinggalkan. Suamimu terlalu gila. Bahkan kentut orang terkaya Qian pun sudah tercium, tapi dia menunggangi kepala orang terkaya itu dan menjadi gila. Tidak jauh beda dengan banteng gila di padang rumput. Rumput. Bahkan wanita tua Gao di sebelahnya pun tertawa terbahak-bahak. Xiao Wuyan juga menambahkan, kamu tidak tahu, Chen Fan mengatakan sebelumnya bahwa dia memiliki 100.000 saudara dan aset triliunan. Gila banget. Cek-cek. Dengan begitu banyak saudara dan begitu banyak uang, seberapa sulitkah untuk menetap di kota perdagangan? Hanya saja dia tidak mau mengatakannya. Kalau dia mengatakan bahwa dialah orang penting di balik Trade City, saya akan mempercayainya. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Awalnya dia kembali dengan kekuatan tertinggi dan aset triliunan untuk membayar keluarga Xia, tetapi yang dia dapatkan adalah penghinaan dan pengabaian dari keluarga Xia berulang kali. Kalau begitu, aku tidak akan berpura-pura lagi. Jangan bilang kalau aku memang orang hebat. Suasananya sunyi. Kemudian, Fiu, hahaha. Seluruh ruangan tertawa terbahak-bahak. Lihat, dia menanggapinya dengan serius. Dia benar-benar memperlakukan orang penting itu seperti dirinya sendiri. Sungguh tidak tahu malu. Xiao Wuyan tertawa terbahak-bahak hingga dia terjatuh. Setelah menggoda Chen Fan, Xiao Wuyan berbalik dan menatap Ye Bufan. Bufan, aku tahu kamu paling membenci orang yang berpura-pura tidak berarti apa-apa. Tunjukkan padanya seberapa kuatnya. Yang palsu adalah yang asli. Ye Bufan pun tidak mengecewakan. Awalnya dia memiliki sedikit kecurigaan terhadap Chen Fan, menduga bahwa dia adalah pria yang cakap. Namun, dengan 100.000 saudara dan aset triliunan, dia masih belum cukup tertawa. Nenek, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk meminta bantuan ayahku agar bisa memenuhi syarat untuk memasuki kota perdagangan. Sekte Dokter Ilahi milikku juga merupakan perusahaan terkenal di kota Sanjiang. Selain menyelamatkan orang yang sekarat dan terluka, kami juga merawat penyakit orang terkaya Qian. Orang terkaya Qian pasti akan menghargaiku karena telah menyelamatkan nyawa ayahku. Masalah ini mudah dibicarakan. Jika Qian Dajiang ada di sini saat ini, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Ketika dia mengalami diare tahun itu, dia pergi ke dokter ajaib untuk mendapatkan obat sakit perut, yang ternyata merupakan anugerah yang menyelamatkan nyawa. Setelah berbicara tentang latar belakangnya, Ye Bufan menjadi semakin bangga. Meskipun sulit untuk bertemu dengan orang besar di balik kota perdagangan itu meskipun kamu membayar banyak uang, tetapi dengan reputasi ayahku, aku seharusnya bisa bertemu dengannya jika aku bisa mendapatkan beberapa koneksi. Nenek, Paman, Bibi, tunggu saja kabar baik. Untuk sesaat, semua orang di ruang konferensi mengacungkan jempol dan memuji Ye Bufan atas kehebatannya. Nyonya Tua Gao memegang kedua tangan Ye Bufan dan berkata dengan gembira, menantu laki-laki yang baik, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Sikap seperti itu sangat berbeda dengan cara dia memperlakukan Chen Fan, cucu menantunya yang sebenarnya. Ye Bufan segera menegakkan punggungnya, seperti tombak, nenek, kamu terlalu sopan.
Kita semua adalah keluarga. Inilah yang harus aku lakukan. Setelah mengatakan itu, dia menatap Chen Fan dengan sengaja, tidak seperti sebagian orang, yang hanya bisa berpura-pura tetapi tidak memiliki kemampuan nyata. Setelah meninggalkan aula konferensi keluarga Xia, Xia Simo masih merajuk. Akhirnya, setelah mengambil 2 langkah, Xia Simo berbalik, Chen Fan. Apakah menurutmu aku sedang menyombongkan diri? Aku sombong dan berpura-pura menjadi sesuatu yang tidak mampu kulakukan. Dia memiliki ribuan kata di mulutnya, tetapi tercengang oleh kata-kata Chen Fan yang tiba-tiba. Chen Fan, hidup kita memang sulit, tapi kita tidak perlu punya khayalan-khayalan fantastis itu. Saya hanya ingin menjalani kehidupan yang sederhana. Jika seseorang tidak memiliki mimpi dalam hidupnya, apa bedanya dia dengan ikan asin? Chen Fan menatap Xia Simo dengan tulus. Selama 5 tahun terakhir, semangat juangnya telah benar-benar memudar. Dia telah menyembunyikan keberanian dan tekad di dalam hatinya. Dia memiliki ide tetapi tidak berani mengungkapkannya. Aku. Xia Simo ragu-ragu. Kata-kata Chen Fan menyentuh hatinya yang terdalam. Seorang wanita harus memiliki temperamen yang anggun dan menjalani kehidupan yang riang. Chen Fan menepuk bahu Xia Simo, percayalah. Aku akan membantumu mendapatkan kembali kepercayaan dirimu yang hilang selangkah demi selangkah. Ingat, kamu akan menjadi ratu yang mengenakan mahkota Phoenix dan jubah merah. Xia Simo berkata dengan nada yang rumit, tapi tidak mungkin kita bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki kota perdagangan. Bukankah kita sudah cukup dipermalukan oleh mereka? Xia Simo sangat tidak percaya diri. Xia Simo yang telah bersumpah untuk menghasilkan banyak uang, membiarkan putrinya masuk ke sekolah terbaik dan menjalani kehidupan terbaik telah terluka oleh kenyataan dalam 5 tahun terakhir. Jangan mudah menyerah pada beberapa hal. Meskipun hanya ada sedikit harapan, jangan mudah menyerah. Siapa yang tahu hasilnya sampai akhir? Chen Fan, kamu. Xia Simo berdiri di sana dengan linglung, sedikit linglung. Dia sangat penasaran dengan apa yang telah dialaminya selama 5 tahun terakhir. Dia bisa merasakan bahwa suaranya penuh dengan cerita yang tidak jelas. Jangan khawatir lagi. Memperoleh kualifikasi untuk memasuki kota perdagangan sebenarnya tidak sesulit yang Anda kira. Qian Dajiang jelas bukan orang yang korup. Dengan baik. Bagaimana kamu tahu? Wajah Xia Simo penuh dengan keterkejutan. Tebak. Chen Fan tersenyum. Ayo pergi, Xiao Xiao hampir selesai sekolah, ayo kita jemput dia bersama. Bab 12 katakan namamu padaku. Dalam beberapa hari berikutnya, dengan dorongan Chen Fan, Xia Simo menjadi lebih termotivasi dalam mengerjakan masalah promosi investasi. Dia mengenal Tuan Qian, orang terkaya. Dia berubah dari seorang anak laki-laki yang tidak dikenal menjadi orang terkaya di kota Sanjiang. Selain pandangan jauh ke depan yang luar biasa, ada hal lain, dia selalu berusaha untuk mendapatkan 10 poin dalam segala hal yang dia lakukan. Bahkan jika sesuatu telah mencapai 9,9 poin, dia akan tetap bekerja keras untuk mengejar 0,1 poin. Xia Simo tahu bahwa dia tidak bisa ceroboh saat berhadapan dengan orang yang berkemauan keras seperti itu. Selama periode ini, Xia Simo hampir pingsan beberapa kali, dan Chen Fan dengan sabar memberinya bimbingan. Xia Simo adalah wanita yang cerdas. Dia dapat mempelajari banyak hal dengan cepat dan memunculkan ide-ide baru. 5 hari berlalu dengan cepat. Selama 5 hari ini, berita bahwa Qian Dajiang memimpin pembangunan kota perdagangan menyebar bagaikan jamur setelah hujan musim semi, menyebar dengan sangat cepat di kota perdagangan tersebut. Dalam waktu singkat, semua orang, tua dan muda, mengetahuinya. Pada saat yang sama, orang besar di belakang Qian Dajiang menjadi topik hangat. Ada yang bilang, pria bertubuh besar ini seperti Jack Ma, pendek tapi kuat. Ada pula yang mengatakan, lelaki berbadan besar ini merupakan pribadi yang stabil, kalem, bijaksana dan seperti paman Pinguin Ma. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa orang penting ini sebenarnya adalah tipe orang yang sama dengan Daniel Wu, yang dapat mencari nafkah dengan cara menggoda. Singkatnya, setiap orang memiliki pendapatnya sendiri. Ketika berita itu menyebar, konferensi promosi investasi akhirnya tiba. Pada hari ini, Chen Fan menerima telepon dari Qian Dajiang. Saudara Fan, saya sudah menyiapkan segalanya untuk pertemuan promosi investasi. Saya akan mengirimkan 50 kendaraan untuk menjemput Anda. Sebagai orang penting di balik kota perdagangan ini, Anda harus tampil dengan cara yang glamor dan mendominasi. Qian Dajiang di telepon berbicara dengan sangat hati-hati, takut rencananya tidak akan memberikan cukup muka pada Chen Fan. Qian Dajiang, menurutmu aku ini siapa? Benar saja, kata-kata Chen Fan membuat Qian Dajiang sangat ketakutan hingga ia berkeringat. Kakak Fan, apa maksudmu? Saya hanya setuju untuk hadir, saya tidak setuju untuk tampil. Anda akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua masalah. Baiklah, Saudara Fan. Ketegangan Qian Dajiang akhirnya mereda. Adegan tadi benar-benar membuatnya takut setengah mati. Chen Fan melanjutkan, istriku, Xia Simo akan datang mencarimu. Jika sudah waktunya, berikan saja dia lokasi terbaik di Trade City dan minta dia untuk menandatangani. Ya, Kakak Fan. Juga, ada sekte medis di kota Sanjiang yang disebut Sekte Dokter Ilahi. Kudengar mereka adalah penyelamatmu. Apakah mereka menggunakan koneksi mereka untuk membiarkanmu memesan tempat untuk pabrik garmen keluarga Xia?
Dari ujung telepon yang lain, terdengar suara Qian Dajiang sedang membolak-balik dokumen. Qian Dajiang mendesah sambil berpikir, ya Tuhan. Sekolah kedokteran. Ah, dokter ajaib ini masih berani melakukan itu. Waktu aku diare, dia bersikeras meresepkan obat flu untukku. Aku bahkan belum datang untuk menyelesaikan masalah dengannya, tapi dia benar-benar mengira dia penyelamatku. Aku benar-benar membuatnya malu. Saudara Fan, saya menemukan sebuah perusahaan bernama Sekte Dokter Ilahi. Seorang pria bernama Ye Bufan lah yang memberikan 1 juta yuan kepada penanggung jawab kami untuk memperoleh izin tinggal bagi keluarga Xia dari kami. Chen Fan mengangguk, aku tidak menyukai Ye Bufan sebagai pribadi, dan aku semakin tidak menyukai gayanya. Kelopak mata Qian Dajiang berkedut. Tentu saja dia mengerti apa yang dimaksud Chen Fan. Agaknya, Ye Bufan telah menyinggung saudara Fan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati, dan berani menyinggung siapapun. Dia segera menyetujuinya. Setelah menutup telepon. Setelah mengantar Chen Xiaoxiao ke sekolah, Chen Fan menemani Xia Simo naik taksi dan langsung pergi ke gedung perkantoran mewah milik Qian Dajiang. Dalam perjalanan, Xia Simo sangat gugup dan sesekali bertanya kepada Chen Fan bagaimana dia berpakaian dan apakah ada kesalahan dalam dokumen. Chen Fan memegang tangan Xia Simo dan berkata, Simo, jangan gugup. Kamu pasti akan mendapatkan kualifikasi untuk pindah. Benarkah? Xia Simo sangat bersemangat. Ya, tentu saja. Chen Fan mengangguk. Jika Anda tidak memenuhi syarat, lalu siapa yang memenuhi syarat? Ketika saya tiba di gedung kantor musim panas, ada kerumunan orang dan mobil mewah yang membunyikan klakson. Di dalam mobil, orang-orang kaya yang mengenakan emas dan perak turun satu persatu. Dibandingkan dengan orang-orang ini, pakaian Chen Fan dan Xia Simo terlalu lusuh. Chen Fan, Xia Simo memegang tangan Chen Fan, merasa sangat tidak percaya diri. Sebelum Chen Fan sempat berbicara, sebuah suara mengejek datang dari belakang. Hei, Xia Simo, beraninya kamu datang. Xia Wuyan keluar dari mobil mewah di belakang. Hadir pula Nyonya Tua Gao dan Ye Bufan. Ketiganya mengenakan pakaian emas dan perak, dan pakaian mereka sangat luar biasa. Begitu mereka turun dari mobil, mereka langsung berbaur dengan kerumunan di sekitar mereka. Xia Wuyan memamerkan kecantikannya secara mencolok, dan sesekali matanya tertuju pada orang-orang kelas atas di sekitarnya. Meskipun Ye Bufan kaya, dia lebih menyukai orang sukses yang kaya dan berkuasa. Chen Fan menoleh dan melihat Xia Simo dan yang lainnya. Dia menjawab, kami di sini untuk melakukan apa yang kalian lakukan di sini. Hahaha, apakah kalian di sini untuk berpartisipasi dalam promosi investasi juga? Ini benar-benar lucu. Apakah kalian layak datang ke sini? Chen Fan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki 100.000 saudara dan aset triliunan? Aku bilang padamu, semua orang di sini adalah tokoh terkenal di kota Sanjiang. Jika kau datang ke sini dengan pakaian seperti ini, kau akan mempermalukan keluarga Xia. Keluarga Xia tidak punya muka untuk mempermalukanmu. Sebaiknya kau kembali dan berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Nenek, menurutmu apakah aku benar? Xia Wuyan berkata dengan penuh kasih sayang, sambil memegang tangan wanita tua itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xia Wuyan, wanita tua itu tentu saja merasa bahwa itu masuk akal. Wajahnya berubah pahit seperti labu. Dia melambaikan tangan ke arah Xia Simo dan yang lainnya dan berkata, kami sudah selesai menikmati pemandangan. Kalian bisa kembali sekarang. Sebagai keluarga ternama di kota Sanjiang, keluarga Xia tidak boleh kehilangan muka seperti ini. Sangat sulit untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki kota perdagangan. Bufan menghabiskan 3 juta untuk mendapatkan kualifikasi. Anda tidak punya uang, kekuasaan, atau pengaruh. Jika Anda hanya mengandalkan mulut Anda, saya khawatir Anda bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bertemu orang terkaya. Berhentilah mempermalukanku di sini dan pergi sekarang. Itu bagaikan sambaran petir. Xia Simo langsung menundukkan kepalanya, dan kekuatan di hatinya runtuh seperti gedung bertingkat tinggi. Chen Fan, mereka benar. Kita bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang terkaya. Ayo, aku tidak menyesalinya, setidaknya aku sudah berusaha sekuat tenaga. Xia Simo putus asa, frustrasi, dan tidak percaya diri. Chen Fan meletakkan tangannya di bahunya dan berkata dengan tegas, Simo, kumohon percayalah padaku dan percayalah pada dirimu sendiri, kamu akan berhasil. Sambil berbicara, Xia Wuyan memegang informasi dan berjalan di antara Chen Fan dan Xia Simo. Berhentilah berhayal. Orang harus menyadari status dan kedudukan mereka sendiri. Kali ini kualifikasi penerimaan sudah ada di kantong kami, jadi kalian bisa kembali bermain di lumpur. Xia Simo, tipe suami yang kau pilih menentukan kesuksesanmu. Aku memilih Bufan, dan aku ditakdirkan menjadi ratu di masa depan, sedangkan kau hanya akan menjadi pelayan. Ikuti saran saya dan jangan pikirkan posisi CEO, kalau tidak Anda akan kalah telak. Anda sama sekali bukan lawan saya. Setelah berkata demikian, Xia Wuyan meniupkan ciuman mesra pada Ye Bufan, Bufan, kita akan menikah setelah memenuhi syarat untuk pindah. Ye Bufan senang dan mengangguk, Wuyan, sebutkan saja namaku saat kau masuk. Puan Qian mengenalku. Xia Wuyan berjalan memasuki kantor sambil tersenyum. Bersambung.